Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Dan pagi ini kembali kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau pakai hidup kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 9. Tertulis demikian. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran merupakan salah satu dari buah roh yang dibutuhkan dalam proses perjalanan hidup ini. Ketidaksabaran dapat merusak berbagai hal dalam hidup kita, bahkan mengganggu kita dalam berjalan di dalam rencana Tuhan. Bangsa Israel saat di padang gurun memberontak dan melawan Tuhan karena mereka tidak sabar dengan keadaan-keadaan yang sulit. Mereka tidak tahan di tengah proses. Apa yang terjadi bagi mereka yang melawan? Mereka dimusnahkan Tuhan. Penting untuk kita pahami bahwa melawan Tuhan berarti kita sedang membawa diri kita sendiri pada keburukan dan bencana. Tuhan memiliki cara yang lebih baik untuk hidup kita, dan Tuhan akan selalu membawa kita ke jalan yang lebih baik untuk sampai pada rencananya. Dalam Yesaya 45 ayat 9 ini dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Selaras dengan ayat ini, dalam Roma 9 ayat 20 tertulis, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Adalah hal yang tidak baik dan tidak pantas bagi kita untuk melawan pencipta kita, melawan rencananya, dan melawan setiap proses yang ada. Terlalu sering kita protes di tengah proses. Ketika kita sedang menantikan sesuatu, lalu tidak sabar, kita marah dan komplain kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, kita mulai bersungut-sungut, komplain dan mempertanyakan rencana Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita harus sabar dalam proses. Setiap proses sebenarnya sedang membuat kita menjadi semakin indah, dan kita pun sedang dibawa untuk masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Ketahuilah bahwa melawan proses berarti membuat kita semakin dalam masuk dalam kesulitan. Satu pertanyaan penting perlu kita renungkan bersama. Siapakah kita sehingga kita menentang kehendak dan rencana Tuhan? Mengapa kita yang pengetahuannya terbatas dan tidak sanggup untuk mengerti berbagai hal serta tidak berkuasa atas segalanya, seringkali memprotes rancangan Tuhan dan mengeluh dalam proses yang kita harus jalani? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana yang baik dan indah buat saudara dan saya. Karena itu jangan memprotes Tuhan di tengah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan memberontak di tengah jalan. Sadarilah bahwa melawan Tuhan dan rencananya justru akan mengundang bencana. Karena itu terimalah dengan sukacita setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jalani hidup ini menuruti rencana Tuhan. Walaupun nampak sulit dan berat,
meskipun kita merasa tidak nyaman, tapi jalani dengan sabar dan setia. Karena di ujung sana kita akan alami keberkatan dan kemuliaan dalam rencana Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Rancangan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari rancangan kita. Dan Tuhan lebih tahu, bahkan maha tahu daripada kita. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, maka kita pasti tidak akan memaksa Tuhan. Kita tidak akan protes, tidak akan memberontak, tapi dengan hati yang tulus dan sukacita, akan senantiasa setia dan sabar di dalam proses. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah hamba yang selalu setia kepada Tuhan, agar semua rencana dan kehendak Tuhan yang baik kita terima dan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami untuk tidak protes di tengah proses yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali komplain, kami mengeluh, kami bersungut-sungut, kami meragukan karya tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mempertanyakan hal-hal yang terjadi. Ampuni kami dan tolong kami untuk kami sabar dan setia dalam setiap proses yang ada. Kami percaya Tuhan menuntun dan membawa kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang baik dan indah serta sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami. Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu. Engkau yang akan pasti menolong kami dan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.